Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah Orania Mari di mana saja Anda berada. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah Orania Mari Nasional ke-51 hari ini, Sabtu 5 Juni 2021. Dalam ibadah Orania Mari bulan Juni dan Juli 2021, temanya tentang keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Tema tersebut diambil dari Retreat Nasional ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan bulan September tahun 2020 yang lalu di Hotel Grand Safari Cisarua Bogor. Namun terkendala dengan pandemi COVID-19, acara tersebut dibatalkan. Ibadah Orania Mari hari ini diawali dengan tema pentingnya menghormati orang tua, dilayani Pendeta Andreas Abdianto. Beliau adalah Ketua Umum Yamari yang berdomisili di Singapura. Acara ibadah online Yamari hari ini dipandu Evangelis Mariati Sitorus, kesaksian pujian oleh Ibu Esti Christofera dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-51 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji-muji dan memuliakan namanya yang ajaib, sebab dialah Allah kita yang sangat baik bagi kita. Namun sebelumnya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7 sampai 9 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan
Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, satukanlah hati kami. Haleluya. Biar kita bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang ajaib bagi kita. Haleluya. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Karena hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kasih kau dengan kasih, kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terkasih besar sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Esti Christofera. Waktu dan tempat kami persilahkan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut
Tuhan peserta sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan peserta sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Mari kita naikkan bersama-sama pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman." Biarlah kita siapkan hati kita pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Tangan hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM, di mana saja kalian berada, Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Para pemirsa, dalam bulan Juni ini, Yamari menentukan satu tema, yaitu tema keluarga. Dan saya mendapatkan subtema relasi antar anak dan orang tua. Menurut saya, relasi antar anak dan orang tua yang terpenting adalah menghormat orang tua. Karena itu, saya memberi subtema pentingnya menghormati orang tua. Marilah kita membaca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Pertama terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita lanjutkan dengan perjanjian baru dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, baik hamba-Mu yang membawakan firman maupun para pemirsa di mana saja, boleh menjadi rema dan menjadi berkat bagi semua pemirsa, terutama kebenaran menghormati orang tua boleh menjadi pegangan yang teguh, terutama bagi mereka yang masih memiliki orang tua. Kami persembahkan akan waktu selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Para pemirsa, pentingnya menghormati orang tua saya bagi di dalam 5 points. Dan ke-5 points ini saya mencoba untuk merangkumkan di dalam sebuah lagu yang nadanya saya ambil daripada Yes, Jesus Loved Me.
dan saya akan mencoba nyanyikannya di dalam 2 bait. Menghormat orang tua adalah perintah Tuhan, tugas utama anak membalas kasih ortu. Keluarga Kristen, keluarga Kristen, keluarga Kristen, keluarga bahagia. Menghormat orang tua, rahasia beroleh berkat dan panjang usia. Nyatakanlah kasih-Mu. Keluarga Kristen, keluarga Kristen, keluarga Kristen, keluarga bahagia. Para pemirsa, poin pertama adalah menghormati orang tua adalah mentaati perintah Tuhan. Jelas daripada 2 bagian firman Tuhan tadi, baik di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 maupun Efesus pasal 6, bentuk daripada kalimat-kalimat tersebut adalah bentuk perintah. Jadi dengan kata lain, menghormati orang tua adalah sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya setiap orang yang menjadi anak wajib harus menghormati orang tuanya. Tidak boleh tidak. Ini adalah satu keharusan karena perintah. Kalau seseorang melanggar perintah presiden, itu kita namakan berbuat salah. Tetapi kalau seseorang melanggar perintah Tuhan, kita namakan berbuat dosa. Jadi, seorang Kristen, meskipun dia sudah dibaptis, sudah mengikuti perjamuan kudus, mengikuti ibadah dengan rajin, melayani Tuhan, tetapi kalau tidak menghormat orang tua, maaf, dia masih tetap tergolong orang berdosa. Di gereja sering ada pemuda yang disanjung, dipuji oleh karena punya kesaksian yang baik, pandai menyanyi, pandai musik, pandai mimpin paduan suara, pandai mengajar sekolah minggu, pandai menjadi ketua pemuda dan sebagainya. Tetapi kalau di rumah, dia tidak sopan terhadap orang tua. Dia tidak menghormati orang tua. Dia berkata-kata kasar terhadap orang tua. Memaki-maki orang tua, bahkan memukul orang tua. Kalau demikian, maaf, pemuda ini bukan pemuda yang baik. Bukan pemuda Kristen yang baik, bahkan ia masih perlu bertobat. Karena ia tidak melaksanakan atau mentaati perintah dari Tuhan, yaitu harus menghormati orang tua. Para pemirsa, dalam rangka pandemi COVID-19 ini, dianjurkan orang tua supaya banyak stay at home, tinggal di rumah. Nah, gunakanlah kesempatan ini, hai
para anak-anak. Mengunjungi orang tuamu, menghibur orang tuamu, memberi kekuatan pada orang tuamu, dan taatilah perintah Tuhan untuk menghormat orang tua. Poin kedua, pentingnya menghormat orang tua adalah tugas utama seorang anak terhadap orang tua. Saudara, di dalam Alkitab terdapat 10 hukum Taurat yang penting sekali. Dan 10 hukum ini dibagi 2 bagian. 1 sampai 4 adalah kewajiban manusia terhadap Tuhan. Sedangkan 5 sampai dengan 10 adalah kewajiban manusia terhadap manusia. Nah, di dalam kewajiban manusia terhadap manusia, yang pertama itu sudah hormatilah orang tuamu. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki melalui 10 hukum Taurat ini agar supaya yang menjadi anak-anak mengerti ini adalah tugas utama seorang anak terhadap orang tua. Ketika saya KKR di Sulawesi Tenggara, kota Kendari, sehabis khotbah datang seorang bapak. Saya tahu dia belum Kristen. Dari pertanyaannya, dia menanyakan, Pak Pendeta, agama Kristen itu siapa yang nomor 1? Tuhan nomor 1 atau orang tua nomor 1? Wah, saya jadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Supaya lebih jelas, saya bertanya lagi, Pak, apa latar belakang pertanyaan Bapak? Oh begini, sejak anak saya menjadi Kristen, katanya gerejanya melarang dia untuk pergi ke kubur, untuk tengok pada nenek moyang, untuk menghormati orang tua. Saya kira-kira mengerti maksudnya. Lalu saya jawab dengan 10 hukum Taurat tadi. Pak, di dalam Alkitab ada 10 hukum Taurat. Dibagi 2 bagian, 1 sampai 4, kewajiban manusia terhadap Tuhan. Sedangkan 5 sampai dengan 10, kewajiban manusia terhadap manusia. Nah, tatkala kita menghadap pada Tuhan, kewajiban manusia terhadap Tuhan, tentu Tuhan nomor 1. Tapi tatkala kita berhadapan dengan manusia, tugas utama yang nomor 1 adalah orang tua. Sepertinya Bapak itu puas dengan jawaban saya. Nah, para pemirsa, berbicara mengenai menghormat orang tua adalah tugas utama seorang anak. Saya tinggal di Singapura sudah lebih daripada 40 tahun, merasakan anak-anak muda dari Singapura tidak begitu mentaati akan tugas utama ini. Bahkan sebaliknya, pernah terjadi di sebuah surat kabar dicantumkan seorang pemuda yang kaya menyatakan dia lebih suka memelihara anjingnya daripada orang tuanya. Tentu ia bukan seorang Kristen. Lalu ada orang tua yang merasa sangat mencintai anaknya, maka di hari tuanya ingin menghibahkan sertifikat rumahnya ke nama anaknya dan minta anaknya tinggal bersama dia. Pada tahun-tahun pertama mereka hidup rukun, tapi siapa tahu tahun-tahun berikutnya mereka sering bertengkar, cekcok dan sebagainya. Akhirnya
berdua orang tua diusir keluar oleh anak dan menantunya. Dan mereka tidak ada tempat tinggal. Terpaksa tinggal di void deck di bawah HDB. Hal demikian tidak cuma satu. Oleh karena itu, pemerintah Singapura membuat undang-undang supaya anak-anak harus mendukung orang tua di dalam biaya. Tetapi sebagai orang Kristen tentunya tidak perlu, karena Alkitab sudah mengajar bahwa menghormat orang tua adalah tugas utama dari seorang anak. Bagaimana dengan para pemirsa? Yang ketiga, menghormati orang tua adalah balasan anak terhadap kasih orang tua. Balasan seorang anak terhadap kasih orang tua. Nah, saudara, ada seorang anak yang kalau membantu ibunya kerja selalu minta upah. Maka pada suatu hari ia telah menulis secari kertas yang isinya demikian. "Mah, hari ini saya membantu kamu menyapu lantai, minta 20.000. Hari ini saya mencuci baju, minta 20.000 juga. Hari ini saya membersih-bersihkan rumah, saya minta 30.000. Dan hari ini saya pergi ke pasar, berbelanja, pulang dan masak, saya minta juga 30.000. Supaya besok pagi Mama sediakan uang 100.000 di meja makan ini ya, Mah." Keesokan paginya ketika ibunya bangun lebih pagi, setelah membaca surat dari anaknya itu, dia balik. Dan dia juga menulis sesuatu. "Selama ibumu menghamil kamu, menghabiskan uang 20 juta. Selama ibumu ketika melahirkan kamu di rumah sakit, 30 juta habisnya. Selama sejak kecil ibumu beli susu powder, sampai engkau besar, sedikitnya habis 50 juta. Dan sejak kecil ibumu memelihara kamu sampai sekian besarnya, belasan tahun, katakanlah 100 juta. Total semuanya 200 juta. Lalu ibunya mengambil sebuah pen merah dan dia mencoretnya serta menulis huruf yang besar, gratis, dan diletakkan di meja itu. Ketika anaknya bangun dan membaca surat itu, ia menangis. Dia mencari ibunya, bersujud minta ampun. Dan mulai saat itu dia baru merasakan betapa besar cinta kasih seorang ibu. Betapa dia harus sebaliknya membalas cinta kasih daripada seorang ibu. Bagaimana dengan kalian? Ketika saya melayani di Gereja Lutheran Queenstown, ada satu jemaat, seorang janda yang bekerja sehari 3 macam pekerjaan. Saya jadi bertanya, mengapa ibu perlu begitu bersusah payah? Ya, karena perlu mengumpulkan dana buat mendukung anak saya melanjutkan studi di Korea. Memang benar, anak itu pulang dengan gelar doktor dari Korea. Tidak cuma membawa gelar, tetapi juga membawa seorang gadis Korea menjadi istrinya. Dan ia
melamar ke Nanyang Technological University, akhirnya diterima sebagai dosen. Dan dokter ini telah membeli sebuah rumah, minta ibunya untuk tinggal bersama mereka, supaya ibunya boleh menikmati hari tua dengan sukacita dan bahagia. Saudara, dokter ini mengerti bagaimana membalas cinta kasih seorang ibu. Ada sebuah lagu kanak-kanak yang setiap kali kalau saya mendengar atau menyanyikannya, selalu mengenangkan ibu saya yang sudah meninggalkan saya pulang ke rumah Bapak selama 36 tahun. Lagu ini berasal dalam bahasa Mandarin. Saya coba terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, dan kemudian bahasa aslinya saya akan menyanyikan juga dengan teks Hanyu Pinyin. Dunia hanya memahau betapa agung kasih Mama dalam pelukan Mama, sangat bahagia. Sesang 只有妈妈好，有妈的孩子像个宝，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。Saudara-saudara, ibu saya telah meninggalkan saya 36 tahun. Saya ditinggal ibu saya semenjak berusia 45 tahun. Ibu saya begitu mengasihi saya, dan saya juga sangat mencintai ibu. Saya anak bungsu lelaki satu-satunya. Di atas saya ada 7 kakak. Maka saya namakan Juwita, 7 wanita. Karena itu sejak kecil saya disayang benar-benar. Kemana saja ibu pergi, saya diajak. Tetapi sebaliknya saya rasanya kurang sopan terhadap orang tua. Sehingga tidak begitu benar-benar membalas cinta kasih seorang ibu. Sampai hari ini saya mengenangkan, saya merasa menyesal. Padahal ibu saya begitu baik. Saya bukan dilahirkan di keluarga Kristen, tetapi saya bertobat pada umur 18. Umur 22 saya terpanggil untuk masuk sekolah teologi. Semalam sebelum saya berangkat ke Malang, STT Saat, saya merasa sedih karena belum pernah meninggalkan rumah begitu lama dan begitu jauh. Ibu saya, walaupun belum Kristen, malah menghibur saya dengan kata-kata demikian. Kalau jalan ini adalah kau pilih sendiri, maka belajarlah dengan tekun. Para pemirsa, nasihat belajarlah dengan tekun saya pegang selama 4 tahun, sehingga betul-betul di saat saya mendapat hasil yang sangat baik. Pada tahun kedua, ketika saya berada di Saat, ibu saya mengirimkan sebuah foto baptisannya. Lalu saya ganti doa dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Semenjak ibu saya bertobat,
dia benar-benar telah berubah. Kalau dahulu sering bertengkar dengan kakak, kalau kalah dia menangis, tapi sekarang dia mencoba menghindari kakak dan berdoa untuk kakak-kakak. Akhirnya hampir semua kakak saya telah bertobat menjadi Kristen. Tentu jasa doa ibu saya. Demikian juga saya pergi kemanapun untuk mengabarkan Injil. Selalu ibu saya mengingat di dalam doa. Ibu saya juga mempunyai iman yang kuat. Pada suatu hari ketika dia mencari sesuatu, benda di gudang, tertimpa dengan setumpukan Eternit yang saya taruhkan di dekat tembok. Menimpakan pahanya, akhirnya salah satu pahanya patah. Dokter di rumah sakit mengatakan karena ibu sudah tua, jadi harus ditarik, nggak bisa dioperasi. Berapa lama baru sembuh? 3-6 bulan. Tapi kalau operasi 1 bulan. Lalu ibu saya nyeletuk, anak saya seorang pendeta, dokter, pasti bisa mendoakan saya. Saya pilih operasi. Benar. Akhirnya dia dioperasi dan sembuh dalam 1 bulan. Itulah imannya. Ia juga senang menyanyi. Walaupun ia cuma SD 2 tahun, tapi hurufnya cukup bagus, dan dia menulis lagu-lagu yang dia sukai di dalam sebuah buku skrip. Saya hanya memiliki buku yang dia telah tulis dengan lagu-lagu kesayangannya, tapi saya tidak punya suara yang saya rekam. Para pemuda zaman sekarang, mumpung saat ini merekam suara begitu mudah, rekamlah suara ayah ibumu, akan berguna kelak kemudian hari. Demikianlah kasih ibu begitu besar di dalam hidup saya. Selalu saya mengenangkannya. Kiranya saudara-saudara para pemirsa yang masih mempunyai baik orang tua berdua maupun satu ayah atau satu ibu, cintailah dan balaslah kebaikan cinta kasih orang tuamu sebaik-baiknya. Keempat, menghormati orang tua, yaitu rahasia beroleh berkat atau bahagia dan panjang umur. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Baik di dalam di dalam Keluaran pasal 20 maupun di dalam Efesus pasal 6. Bahkan di Efesus pasal 6 dikatakan dengan lebih jelas, ini adalah satu janji di mana kamu akan beroleh kebahagiaan dan panjang umur. Dengan kata lain, seseorang yang menghormati orang tua pasti dijanjikan berkat Tuhan dan panjang usia. Saya akan mengambil 2 contoh dari firman Tuhan. Contoh pertama yaitu Rasul Yohanes. Saudara tahu, Rasul Yohanes adalah rasul paling muda ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan dia matinya berusia paling tua, dia panjang umur. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib, telah menyerahkan ibunya kepada Yohanes, agar Yohanes merawatnya, menghormatinya di hari tuanya. Ternyata Yohanes menganggap Maria sebagai ibunya sendiri. Dengan penuh cinta kasih, dia
menghormat dan merawatnya. Kita ketahui bahwa Yohanes telah menulis surat Yohanes. Cukup surat Yohanes yang pertama 5 pasal isinya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Bahkan ada satu ayat dia mengatakan, kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita yang kelihatan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kalimat ini kita hubungkan dengan orang tua, bolehkah saya mengatakan demikian? Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita yang kelihatan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Tokoh yang kedua dalam Alkitab yaitu Rut. Rut adalah menantu dari Naomi. Saudara tahu, bagi bangsa Asia, biasanya hubungan antara mertua dan menantu itu kurang harmonis. Hari ini saya tidak akan bicara banyak soal ini karena Sabtu depan akan dikupas oleh Dr. Hana Budi dengan lebih mendalam. Tetapi saya hanya ingin memberi contoh. Naomi sebagai mertua yang baik, Rut sebagai menantu yang mencintai mertuanya. Mereka hidup harmonis, serasi, dan saling mengasihi. Tapi sayang, suami Rut pada suatu saat meninggal. Sehingga Naomi merasa lebih baik menyuruh Rut kembali ke kampung halamannya, agar supaya di sana dia bisa memperoleh suami yang lebih baik. Tetapi heran, Rut tidak bersedia. Bahkan Rut telah mengungkapkan kata-kata yang sangat indah yang tercantum di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kira-kira Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, tahukah saudara siapa itu Rut? Ternyata Rut adalah neneknya Raja Daud yang terkenal. Dan nama Rut ini ada di dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 1. Berarti Rut seorang yang betapa bahagianya. Terakhir, kelima, menghormati orang tua adalah pernyataan kasih terbesar anak terhadap orang tua. Pernyataan kasih terbesar seorang anak terhadap orang tua. Saya pun akan mengambil dari 2 tokoh. Yang pertama Perjanjian Lama yaitu Yusuf. Yusuf, anak muda ini, sangat mencintai Tuhan dan takut pada Tuhan. Ketika dia di Mesir, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri, dia tidak melupakan orang tuanya yang ada di Kanaan. Dan pas saat itu terjadi bela kelaparan di tanah Kanaan. Maka ia telah memboyong sekeluarganya, ayahnya Yakub dan keluarga, ke Mesir. Dan ini adalah pimpinan Tuhan juga. Dengan maksud, dia akan membuat ayahnya Yakub menikmati hari tua yang sukacita
dan berbahagia. Alkitab menuliskan, tatkala Yakub meninggal dunia, si Yusuf ini tertelungkup di tubuhnya ayahnya, bahkan menciumnya dan menangis terseduh-seduh. Hal ini menandakan suatu perasaan yang luar biasa dan cinta kasih yang besar dari seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana dengan sikap kita? Tokoh yang kedua tidak asing lagi. Dia adalah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita adalah seorang yang mengasihi dan menghormati orang tua terbesar di tengah-tengah dunia ini. Sebagai umat Kristen, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang begitu menghormati orang tuanya. Kita tahu bahwa Yesus, ayahnya namanya Yusuf, mungkin sudah agak awal meninggal dunia, sehingga Yesus sebagai putra terbesar, dia mempunyai tanggung jawab untuk keluarganya. Maka setelah umur 30 tahun dia baru mulai melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Karena selama ini dia ingin menghormat ibunya, yaitu Maria. Dan tatkala dia menjelang kematiannya di kayu salib, dia mengucapkan 7 ucapan. Di antaranya ucapan ketiga adalah mengingat akan ibunya. Dia memanggil ibunya supaya memandang kepada Yohanes. Dan dia memberitahu Yohanes, lihatlah ibumu. Dengan kata lain, dia serahkan ibunya Maria kepada Yohanes. Dan Yohanes tentu dengan kedua tangan terbuka, dengan senang hati menerima kehormatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita pikir apa? Yesus saat ini di dalam keadaan yang paling berat hatinya, sedang menanggung dosa seluruh dunia di kayu salib. Di dalam saat-saat akan menghembuskan nafasnya penghabisan menjelang kematiannya, tapi dia tidak lupa dalam menghormat orang tua. Jadi menghormat orang tua harus sampai mati. Hal ini menyatakan betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang tuanya. Saudara, kita sudah belajar 5 poin pentingnya menghormati orang tua. Intinya, kalau diringkas saya kira hanya satu kata, yaitu kasih. Cinta kasih. Ada seorang anak perempuan yang semenjak kecil kehilangan ibunya. Dan ia tinggal bersama ayahnya dengan saling mengasihi. Ayahnya sebenarnya seorang petinju ulung yang terkenal. Tapi karena anak ini tidak setuju, akhirnya dia ganti profesinya menjadi, kalau sekarang ini, Gojek atau Grab yang mengantar makanan ke rumah. Dia rela karena cinta pada anaknya. Mereka hidup bersama dengan harmonis sekali. Nah, mertua daripada bapak ini atau nenek daripada anak perempuan ini seorang kaya. Pada suatu hari tahu mereka tinggal di mana, maka mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memelihara anak ini. Secara teoritis, secara hukum, secara ekonomi, pasti ibu mertua ini menang. Tetapi saat terakhir, anak gadis ini berdiri
dan berbicara. Saya sejak kecil sudah kehilangan ibu. Saya minta pengadilan jangan memisahkan lagi saya, supaya saya juga kehilangan seorang ayah. Biarlah saya bisa hidup bersama ayah saya. Saya mencintai ayah, ayah juga mencintai saya. Setiap kali saya memanggil papa, seakan-akan saya juga memanggil mama. Setiap kali saya memeluk papa, seakan-akan saya juga memeluk mama. Pengadilan, janganlah memisahkan kami berdua. Saat itu hampir semua orang di pengadilan mengucurkan air mata. Itulah cinta kasih yang sejati. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk firman-Mu, karena Alkitab sangat mementingkan kebenaran menghormati orang tua. Biarlah kami sebagai anak-anak dapat mengerti kebenaran menghormati orang tua, dan kami yang mempunyai anak cucu juga belajar bagaimana mengajar anak cucu kami untuk menghormati orang tua kelak kemudian hari. Karena ini adalah perintah Tuhan. Karena ini adalah tugas utama seorang anak untuk membalas cinta kasih seorang anak dan rahasia memperoleh kebahagiaan dan panjang usia, serta menyatakan cinta kasih terbesar kepada orang tua seperti Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema pentingnya menghormati orang tua yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Oren Yamari Nasional berikutnya yang ke-52 hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dengan tema relasi orang tua dan anak, dilayani Bapak Dedi Amadong, SHMA. Mohon doanya agar pelayanan ibadah Oren Yamari Nasional ke-52 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sampaikan info acara Temu Kangen Nasional Yamari ke-6 via Zoom pada hari Senin 14 Juni 2021 pukul 18 WIB atau 19 WITA atau 20 WIT. Pembicaranya adalah Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dengan tema Rahasia Dikabulkan Tuhan Keinginan Hati Kita. Penyelenggaranya adalah Yamari Jakarta. Acara dikemas dengan nuansa Jakarta. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua bisa ikut acara ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, kiranya berkenan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kuasa Allah
bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah online Mari Nasional ke-51 Sabtu 5 Juni 2021. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam hidup, keluarga, dan pelayanan yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan mengenai keluarga menjadi dasar pengajaran bagi kami sebagai anak dan orang tua untuk menjalankannya agar tercipta keluarga yang harmonis sesuai rencana Tuhan sendiri. Demikian juga berkat Tuhan bagi Ibu Esti Christofera yang telah menyampaikan kesaksian atas pertolongan Tuhan yang dialami dalam hidup dan keluarganya. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Mari Nasional ke-52 Sabtu 12 Juni 2021 dan menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus hamba-Mu Bapak Dedi Amadong SH MA yang akan menjadi saluran berkat firman Tuhan mengenai relasi orang tua dan anak, agar seluruh persiapannya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, Allah penyembuh, kami berdoa untuk para mitra atau pemirsa ibadah online Mari yang sakit saat ini, baik Dr. Andi Sopian yang menjalani perawatan karena positif COVID-19, Ibu Maria Teresia Diana Puspita, mama dari saudari Kristina Dewi, sakit gagal ginjal dan menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Ibu Minar Sihombing, mama dari Ibu Evalinda Siaan di Medan, sakit stroke ringan dan menjalani fisioterapi. Bapak Daniel Dundu, ayah dari Ibu Orpa Dundu di Wengapu, sakit hernia dan sudah menjalani operasi. Ibu Joyce Cakra Atmaja, sakit kanker payudara dan akan menjalani kemoterapi. Juga mereka yang saat ini beribadah bersama tapi sedang dilanda berbagai sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyayang dan penyembuh. Jamah dan pulihkan mereka, serta kuatkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, agar selanjutnya mereka menikmati akan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara Temu Kangen Nasional Mari ke-6 Senin 14 Juni 2021 melalui Zoom, dan mohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani, juga Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga seluruh persiapan yang dilakukan menjadi kesatuan yang indah, dan acara Temu Kangen ini menjadi alat Tuhan untuk menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, mempersatukan yang jauh, serta berkat Tuhan tercurah kepada seluruh sahabat Mari, sahabat Marturia Hospital Ministry dan mitra, agar selanjutnya semua menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa